Selamat datang di WHP File. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Ketiga. Apakah kesudahan dunia? Mengamati konflik Rusia melawan Ukraina. Mari lihat dari sisi Alkitab. Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belakangan ini banyak diulas konflik berbagai negara, yang bila tidak terkendali, dapat mengarah pada meletusnya Perang Dunia Ketiga. Mengapa Perang Dunia Ketiga? Karena sebelumnya sudah pernah meletus dua Perang Dunia. Perang Dunia Pertama meletus tahun 1914 sampai tahun 1918, antara blok sekutu, aliansi Prancis, Britania Raya, Rusia, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat, melawan blok sentral aliansi Jerman, Austria-Hungaria, dan Turki Utsmani. Sekitar 8,5 juta tewas. Perang Dunia Kedua meletus tahun 1939 sampai tahun 1945, antara blok sekutu melawan poros Jerman, Italia, Jepang. Korban jiwa diperkirakan 50 sampai 70 juta orang. Perang Dunia Pertama dan Kedua dimenangkan oleh blok sekutu. Rumor Perang Dunia Ketiga. Rumor terbaru adalah konflik antara Rusia dengan Ukraina. Pasukan Rusia mengepung Ukraina dan mulai melakukan invasi. Dua daerah di Ukraina, Donetsk dan Luhansk yang pro-Rusia memberontak dan menyatakan diri merdeka, lepas dari Ukraina. Rusia mengakui kemerdekaan kedua daerah ini. PBB menolak dan menyatakan bahwa Rusia melanggar kedaulatan Ukraina. Invasi Rusia dikecam oleh Amerika Serikat dan negara anggota NATO. Eskalasi akan semakin meningkat. Invasi ini dapat menginspirasi China merebut Taiwan. Banyak negara akan terlibat. Apakah akan terjadi Perang Dunia Ketiga? Perang Dunia Ketiga, Perang Nuklir. Perang Dunia Ketiga dapat memicu perang nuklir. Negara yang bertentangan sudah memilikinya. Senjata nuklir ini memiliki daya rusak yang sangat besar, dapat menghancurkan peradaban manusia, bahkan berpotensi membuat permukaan bumi menjadi tidak layak dihuni. Elon Musk, seorang pebisnis angkasa luar, menyatakan bahwa dia akan mengembangkan proyek pemukiman di planet Mars untuk menghindari perang nuklir ini. Apakah Perang Dunia Tiga ini berakibat pada kesudahan dunia? Dari sisi Alkitab, kesudahan dunia terjadi bila Israel berada di pusaran konflik. Kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya mengalahkan antikristus si pembinasa keji, si manusia durhaka, adalah akhir zaman. Kesudahan dunia disebutkan sebagai berikut. 1. Yesus Kristus akan turun ke dunia sama seperti kenaikannya ke surga. Di manakah lokasinya? Di Bukit Zaitun di Yerusalem, Israel. 2. Antikristus akan berada di bait suci dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Di manakah lokasinya? Di bait suci Yerusalem, di Israel. 3. Nabi Yehezkiel bernubuat bahwa sejumlah negara akan memerangi Israel. Perang ini sering disebut dengan Perang Gog dan Magog. Semua peristiwa tersebut berpusat di Israel. Perang Gog dan Magog. Kitab Yehezkiel berisikan nubuatan akhir zaman. Sewaktu pembuangan di Babel 2500 tahun lalu, Nabi Yehezkiel mendapatkan penglihatan bahwa penduduk Israel dari segala penjuru suatu ketika akan kembali ke tanah mereka. Nubuatan ini tergenapi. Orang Yahudi kembali ke Israel dari segala penjuru. Israel merdeka tahun 1948. Nubuatan berikutnya adalah bahwa setelah mengalami fase aman dan tenteram, Israel akan diserang oleh koalisi berbagai negara. Peristiwa ini sering disebut dengan Perang Gog dan Magog. Koalisi yang memerangi Israel adalah Gog dari tanah Magog, Raja Agung dari negeri Meseh dan Tubal, disertai bala tentara dari Persia, Ethiopia dan Put, kemudian disertai orang Gomer dan Bet Togarma. Saat ini, negara-negara manakah yang dimaksud? Dari berbagai studi, ada yang memperkirakan sebagai berikut. Gog adalah pemimpin koalisi, berasal dari wilayah Rusia, Magog, Meseh dan Tubal di wilayah Rusia, Persia adalah Iran, Ethiopia bahasa Ibraninya Kus meliputi Ethiopia dan Sudan, Put adalah Libya, Gomer dari Eropa Timur atau Turki, Bet Togarma di wilayah Turki. Menarik. Apakah perkiraan ini benar? Perlulah mengamatinya, terutama mengamati negara besar seperti Rusia, Turki dan Iran. Konflik di dunia saat ini. Konflik yang berpotensi memicu perang dunia antara lain. 1. Konflik semenanjung Korea, antara Korea Utara dengan Korea Selatan. 2. Konflik Laut Cina Selatan, antara Amerika Serikat dengan Cina. 3. Konflik di Eropa, antara Rusia dengan Ukraina. 4. Konflik di Timur Tengah, antara Israel dengan Iran. Berbagai konflik tersebut dapat memicu perang antar bangsa-bangsa. Apakah itu berskala terbatas atau memicu Perang Dunia Ketiga? Dari semuanya itu,
Konflik manakah yang lebih mendekati nubuatan Yehezkiel? Konflik yang mendekati nubuatan Nabi Yehezkiel adalah konflik antara Israel dengan Iran, karena Israel berada di pusaran konflik. Konflik Israel dengan Iran, konflik telah berlangsung lama. Bahkan pernah Presiden Iran, waktu itu Presiden Ahmadinejad, dengan lantang menyatakan akan melenyapkan Israel dari peta bumi. Israel sebaliknya sangat menentang program nuklir Iran. Pertempuran secara langsung memang belum terjadi. Namun, Israel telah bertempur dengan kelompok pro-Iran yang ada di Lebanon, Hizbullah, di Suriah, Hizbullah dan di Gaza, Hamas. Iran memasok persenjataan kepada kelompoknya melalui Suriah. Beberapa kali Israel menyerang fasilitas militer Iran yang ada di Suriah. Suriah dan nubuatan Nabi Yesaya. Ibu kota Suriah adalah Damaskus. Dahulu disebut Damsyik. Dalam kitab Yesaya disebutkan, ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat kawanan-kawanan ternak, yang berbaring dengan tidak diganggu siapapun. Mari melihat keadaan Suriah saat ini. Konflik di Suriah berkepanjangan. Terjadi perang saudara sejak tahun 2011. Banyak kelompok yang bertikai, puluhan ribu meninggal, jutaan pengungsi meninggalkan Suriah. Kota-kota hancur. Namun, ibu kota Suriah Damaskus masih berdiri kokoh. Keruntuhan Damsyik menjadi timbunan reruntuhan sebagaimana nubuatan Nabi Yesaya belum tergenapi. Perlu mengamatinya. Rusia, Iran, dan Turki ada di Suriah. Saat ini militer Rusia, Iran, dan Turki ada di Suriah. Kekuatan militer Rusia dan Iran meningkat sangat nyata. Iran terus memasok persenjataan ke Suriah. Rusia menambah kapal perang dan pesawat tempur ke Suriah. Selama ini, Rusia tidak mencampuri ketika pesawat Israel menyerang fasilitas militer Iran di Suriah. Namun pada akhir Februari tahun 2022, Rusia mengingatkan Israel agar tidak melintas di udara Suriah. Rusia dan Suriah melalui udara secara bersama melakukan patroli terhadap dataran tinggi Golan, perbatasan Israel dengan Suriah. Rusia tidak mengakui Golan wilayah Israel, tetapi wilayah Suriah. Apakah ini mengarah ke perang Gog dan Magog? Dalam perang Gog dan Magog ada satu negara yang disebutkan dengan jelas, yaitu Iran, dahulu bernama Persia. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, ada juga yang memperkirakan Rusia dan Turki. Bahkan Rusia disebutkan sebagai pemimpin koalisi, atau Gog, yang akan menyerang Israel. Militer Rusia, Iran, dan Turki sudah berada di Suriah. Suriah berbatasan dengan Israel. Jarak Israel dengan Suriah dalam batas jangkauan peluru kendali. Apakah semuanya ini mengarah pada perang Gog dan Magog? Mari mengamatinya. Bagaimana tentang konflik Rusia dengan Ukraina? Konflik Rusia dan Ukraina dapat saja mengakibatkan Perang Dunia Ketiga, atau perang nuklir. Sepanjang tidak berhubungan langsung dengan Israel, konflik ini tidak akan berujung pada kesudahan dunia. Kalaupun ada hubungannya, hanya sebatas batu loncatan menuju akhir zaman. Ambil contoh Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani yang menguasai tanah Palestina kala perang. Inggris sebagai pemenang diberi mandat untuk mengatur Palestina. Pada saat itu, banyak Yahudi diaspora yang kembali ke Palestina. Begitu pula pada Perang Dunia Kedua. Peristiwa pembantaian orang Yahudi atau Holocaust membuat orang Yahudi Jerman dan sekitarnya kembali ke tanah Palestina. Kembalinya orang Yahudi diaspora ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel. Perang Rusia dengan Ukraina ini dapat pula mengakibatkan hal yang sama. Ada ribuan orang Yahudi sekarang akan meninggalkan Ukraina. Mari mengamati dan mempersiapkan diri. Mengamati tanda-tanda akhir zaman sangatlah perlu, agar dapat lebih mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Beberapa peristiwa yang penting diamati antara lain. 1. Pelaksanaan pembangunan Bait Suci ketiga di Yerusalem. Sekarang persiapannya sudah matang. Dalam kitab suci disebutkan bahwa Antikristus akan berada di Bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Tentulah harus ada terlebih dahulu Bait Allah tersebut. 2. Keruntuhan kota Damaskus, ibu kota Suriah. Sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, konflik di Suriah terus berkepanjangan. 3. Konflik Israel dengan Iran, dan kehadiran Rusia, Iran, dan Turki di Suriah. Apakah mengarah pada perang Gog dan Magog sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel? Kesudahan dunia akan terjadi apabila Israel berada di pusaran konflik. Kiranya kita senantiasa perlu siap sedia kapanpun hari kesudahan itu datang.
Sumber penulisan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP file berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.